Ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Ada segelintir orang yang memang haus dengan kekuasaan atau memang tidak akan pernah ikhlas negara ini diatur oleh keluarga Pak Jokowi. Jangan terlalu dilihat serius sebagai gerakan benar-benar ingin mencopot Wapres. Ini hanya upaya untuk mendegradasi citra, melemahkan posisi tawar dari Wapres seperti yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi. Bagaimana masyarakat muda terutama ya Gen Z, Alpha, Beta itu termasuk milenial itu melihat dan menggunakan media sosial itu. Apakah hanya untuk bercanda, apakah hanya untuk hal-hal yang konyol, ataukah memang untuk memperkuat peradaban kita? Hai, penonton Ruang Konsensus Antek Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piliang kembali menghadirkan diskusi yang seru dan hangat. Dan seperti biasa, kali ini saya kedatangan spesial ini. Karena sejak lama kita undang, baru kali ini narsum saya ini menyempatkan waktunya hadir, ya kan? Dr. Boni Hargen. Terima kasih Bung Boni. Siap. Ini luar biasa ini, ke kita udah lama ngundang baru kali ini. Iya, memang ini jalur neraka nih kan. Jadi kesini macetnya luar biasa. Ya beberapa kali tuh ya diundang, saya minta maaf lah nggak bisa hadir. Ya, tapi terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Nih, kita mengundang Bung Boni Hargen ini, kita ingin mendapatkan sebuah analisa yang cukup rigid dan komprehensif tentang perkembangan terakhir politik kita. Dimulai dari, ya kita nggak akan masuk dari forum Purnawirawan ini. Kita mulai dari menghangatnya kembali masalah isu ijazah palsu, ya kan. Kemudian tiba-tiba ya kan muncul petisi dari Purnawirawan. Ketika ijazah palsu itu ada satu hal kritis yang nyaris terjadi tapi nggak terjadi. Ketika rombongan para pendemo ini mau menggeruduk rumah Pak Jokowi di Solo, tapi syukur itu tidak terjadi. Padahal kita tahu ada agenda di situ, Bung Boni, ya kan? Nah, karena itu gagal, muncullah forum Purnawirawan TNI ini, yang kemudian ini seolah-olah mendenial ya hasil pilpres, ya kan? Dan terjadilah polarisasi, pro kontra kemudian juga menghangat sampai hari ini. Terakhir perkembangannya adalah mundurnya ya Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Yang umum mungkin bisa menilai itu ditenggarai dari masalah kepala babi yang dikirim ke redaksi Tempo. Betul. Ya kan? Dari yang sifatnya guyon, ya kan? Kemudian dianggap itu sebagai pembungkaman dan intimidasi kepada media atau pers. Tapi sebenarnya itu adalah politis, ya kan. Nah, Bung Boni, sebenarnya dilihat dari respon Pak Prabowo sebagai presiden kita, khususnya puncaknya adalah munculnya 8 poin yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI ini, yang kemudian yang menjadi juru bicara sikap presiden atau tanggapan presiden adalah penasihat khusus Polkam Pak Wiranto. Dan respon dari presiden pun normatif gitu loh. Dan ini cukup mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Mestinya karena ada poin 8 ya kan, yang langsung menyangkut ke wapresnya, mestinya Pak Prabowo langsung berkata tegas, kalau soal poin 8 saya tidak sependapat. Kan harusnya begitu, Bung. Ya kan? Karena kan presiden dan wakil presiden itu kan satu paket. Dan publik juga tahu tidak ada unsur-unsur yang saat ini menurut konstitusi Wapres itu melakukan hal-hal yang sifatnya memenuhi kriteria-kriteria yang dimaksudkan. Sehingga kemudian ini sedang terjadi pertarungan baru di dalam politik mutakhir kita. Silakan Bu, bagaimana menganalisanya? Waktu bebas untuk Bung Boni menjelaskan. Jadi sebetulnya lanskap politik Indonesia ini
mengalami dinamika yang sangat kompleks sebelum dan setelah Pilpres 2024. Sebagian orang memperkarakan keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan Mas Wapres Gibran ketika itu. Tapi kemudian itu hanya riak-riak demokrasi karena pemilu kemudian terus berjalan dan semuanya konstitusional, demokratis. Hasil pemilu juga menunjukkan bahwa pemenangnya adalah pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, karena pemilu sudah dilaksanakan secara demokratis dan hasil pemenangnya adalah pasangan yang sekarang memerintah, maka semua problem itu dianggap selesai. Tetapi secara kebatinan, secara moral tentu saja masih ada kelompok yang kecewa, yang marah, yang mungkin putus asa. Saya kira itu semua wajar. Dalam konteks itu tidak ada masalah. Karena setiap orang pasti akan punya persepsi, pandangan, dan pilihan yang tertentu. Nah, itu kita hargai. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, dan bagi saya ini menjadi concern yang serius, munculnya kekuatan-kekuatan yang ingin secara sistematis melakukan gerakan-gerakan yang mau meruntuhkan rejim yang sudah dipilih secara demokratis melalui pemilu. Nah, siapa mereka? Sebetulnya saya sudah katakan juga di publik bahwa ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Pertama adalah mereka yang menganut paham ideologi kanan. Kelompok-kelompok populis sayap kanan ini merasa kebijakan Presiden Jokowi dulu sangat merugikan pergerakan kelompok mereka. Melalui keputusan pemerintah ketika itu, pembubaran ormas, 2 ormas ya, itu dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara terhadap kelompok sayap kanan ini. Tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan kalau kita melihat dari perspektif kepentingan negara. Karena ketika itu memang kebangkitan ideologi sayap kanan itu ancaman yang serius. Dan sampai hari ini, ancaman serius terhadap ideologi negara Pancasila dan juga terhadap keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi lepas dari semua itu, kelompok ini pasti punya dendam. Lalu ada kelompok berikut yang memang secara politik dan ekonomi dirugikan. Mereka kehilangan ladang yang mereka sudah garap lama ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Lalu ada kelompok juga yang merasa dikerdilkan secara politik ketika Pak Jokowi memerintah. Ada kelompok ketiga yaitu mereka yang mungkin tidak akan pernah bisa menerima hasil pemilu. Nah, kelompok seperti ini saya kira perlahan-lahan juga akan dengan sendirinya menerima kenyataan itu. Tetapi secara emosional kita bisa mereka hari ini masih marah itu wajar menurut saya. Tapi kelompok ini kan bukan kelompok yang berbahaya. Mereka hanya kecewa kenapa pemilu memenangkan pasangan ini dan mereka kalah. Itu aja wajar. Yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini tuh kan kenapa gerakan-gerakan jalanan kemudian direspons sebegitu serius oleh negara dan apakah demokrasi memang haruskan seperti itu cara kerjanya? Nah, saya tegaskan sebagai seorang akademisi ilmu politik bahwa demokrasi dia harus berbasis kepada yang namanya rule of the game. Dia harus berbasis kepada konstitusi sebagai dasar, landasan dari seluruh rule of the game dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, maka kalau sebuah pemerintahan demokratis dipengaruhi atau digerakkan oleh kekuatan-kekuatan non-institusional, kekuatan-kekuatan jalanan, berarti kita keliru di dalam memahami bagaimana demokrasi ini dijalankan. Sebelum semua ini terjadi, kita masih ingat ada kelompok yang mengusung gerakan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap bisa saja dilihat secara positif sebagai upaya untuk memberi alarm kepada pemerintah bahwa kompleksitas atau spektra ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa ini ke depan di segala gatra
terutama ekonomi sebagai implikasi perang dagang Amerika-China misalnya, itu akan menjadi tantangan yang sangat serius bagi Indonesia, maka pemerintah harus bekerja keras. Tetapi gerakan ini ternyata sangat politis, sehingga kita tidak bisa membaca secara positif. Gerakan ini kita anggap berupaya untuk membangun pesimisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ketika muncul gerakan Indonesia Cerah, ini satu gerakan tandingan yang sangat dibutuhkan. Tetapi rentetannya adalah bahwa setelah gerakan Indonesia Gelap, muncul tuntutan-tuntutan jalanan seakan-akan mereka benar dan memaksakan keyakinan orang bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah ijazah yang palsu. Ini tidak masuk akal. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan sesuatu yang ya kebetulan, koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, yang ternyata nggak berhasil itu. yes, kemungkinan besar mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka, karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Nah, menariknya bahwa setelah... apakah aktor itu, Bung, musuh dalam selimut nggak kira-kira? Nah inilah. Secara kategori. Saya lebih sekarang tertarik pada gerakan membangun optimisme untuk Indonesia. Artinya seperti apapun gelapnya isi kepala dan juga ruang diskusi pada kelompok tertentu di tataran kekuasaan, kita masih percaya bahwa Indonesia akan tetap cerah ke depan. Kita harus jalan. Jadi saya tidak bisa menjawab itu, Bung. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Yang pasti luar atau dalam itu tetap pemain. Dan karena itu adalah pemain, ya maka perlu dianalisis, diidentifikasi itu, diprofile itu, dikaji. Karena kalau kita mau bicara soal menyembuhkan penyakit, kan kita mesti melakukan diagnosa. Betul. Apa bakterinya, virusnya, dan segala macam. Nah, demokrasi kita ini sudah mengalami kemajuan. Kita sudah melewati berbagai macam kerumitan di dalam proses elektoral dan sebagainya. Dan sekarang kita berhadapan dengan situasi dinamika tantangan ekonomi yang serius, sosial, politik. Tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang menuntut ijazah Pak Jokowi, kemudian mendesak pencopotan Wapres Gibran. Kan masyarakat mayoritas juga sadar itu. Oh, ini hanya permainan kekuasaan. Oh, ini hanya ada sekelompok orang ingin mengail di balong yang keruh gitulah. Ada segelintir orang yang memang haus dengan kekuasaan atau memang tidak akan pernah ikhlas negara ini diatur oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, apa dasar kesentimen mereka? Ya, saya kira banyak orang paham itu. Ya, cuman sekali lagi itu akan masuk ke ranah hukum kalau kita bisa ungkap semua. Yang pasti menurut saya, karena ini gerakan politik, masyarakat tidak akan pernah membaca itu secara lurus, harafiah. Mereka tahu bahwa ini permainan pasti akan diselesaikan dengan gampang lah. Dan mereka juga percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan dipengaruhi oleh gerakan macam ini. Nah, menariknya kemarin hasil survei dari Rumah Survei Indonesia menunjukkan ternyata memang mayoritas publik masih menganggap Mas Wapres Gibran itu punya prestasi besar. Dan prestasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini mendekati 80%. Artinya kan trust dari publik itu masih bertahan pada range yang positif. Nah, dengan demikian kalau kita membaca gerakan jalanan macam ini, kita akhirnya sadar, oh ini ada kelompok-kelompok yang mungkin punya keresahan, itu baik, keresahan tentang kehidupan berbangsa negara. Tetapi kalau keresahan itu dibalut dengan ambisi, itu kan akan menjadi penyakit itu. Nah, makanya semua harus kembali kepada konstitusi. Saya kemarin sangat berharap seorang juru bicara presiden misalnya mengatakan dengan tegas bahwa
Indonesia menganut demokrasi konstitusional, maka segala perkara harus ditangani berdasarkan konstitusi. Dan sejauh ini pasal 7A di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak satu pun ketentuan pemakzulan yang memenuhi syarat untuk memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Jadi tidak ada angin, tiba-tiba badai, kan begitu. Apa sih salahnya Mas Wapres? Kan pertanyaan orang begitu. Iya. Kalau ada yang kecewa dengan proses pilpres, kan simple, nggak usah milih pada saat pilpres. Betul. Dan terbukti kan, beliau menang tidak 100% juga. Ada sekian persen yang tidak memilih beliau. Betul. Berarti mereka yang tidak menyetujui. Dan demokrasi punya mekanisme begitu. Nah, kalau orang memperkarakan hari ini Mas Gibran, itu artinya mereka memperkarakan Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu saja sadar itu, bahwa ketika orang ingin mencopot Wapres, mereka sebetulnya mau mengatakan copot presidennya. Kan itu aja sebetulnya. Karena ini divi tunggal. Ini yang nggak dibaca publik. Itu yang publik nggak baca. Betul. Ini kan divi tunggal. Divi tunggal artinya tidak bisa dipisah. Betul. Dipilih sebagai paket di dalam pilpres. Kan di dalam ketentuan undang-undang pemilu kita kan tidak mungkin mencalonkan presiden tanpa wakil. Betul. Atau mencalonkan wakil tanpa presiden. Itu satu paket. Nah kalau hari ini orang mendesak wapresnya dicopot. Ini kan bukan bicara soal ban mobil bisa ditukar ganti oleh ban reserve, ya kan? Ini bicara soal tata negara. Konstitusi tidak punya ketentuan yang bisa menjamin gerakan macam itu bisa dibenarkan. Memang ada banyak pakar-pakaran atau yang saya bilang pseudo intellectuals, akademisi pseudo itu yang berupaya untuk melakukan justifikasi bahwa ada langkah-langkah yang konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden. Tapi itu kan karangan dia aja. Ya. Teori yang dia bangun sendiri untuk membenarkan pilihan politiknya. Tapi bukan teori hukum tata negara yang sebetulnya. Nah, tadi ada kata mastermind. Iya. Ya. Kalau kita lihat dan kita baca secara lebih sedikit agak berbau akademik, siapakah mastermind-nya? Yang kemudian muncul sebagai jawaban adalah spekulatif. Nah, untuk mencoba mengedukasi publik, Bung Boni, apakah mastermind ini, ya kan, orang yang punya kaitan dengan mereka kalah dalam pilpres, atau mereka yang memang ya hanya ingin target operasinya adalah keluarga Pak Jokowi saja? Itu kan dua hal yang berbeda. Gimana Bung Boni melihatnya? Saya melihat ini kelompok yang memang secara tendensius memiliki dendam tertentu terhadap keluarga Pak Jokowi. Nah, seperti yang saya katakan di media lain, mereka ini menyerang Pak Jokowi, tetapi target finalnya itu kan Wapres Gibran. Nah, hanya ada sebagian orang sudah tidak sabar, langsung menyerang Wapres. Tujuan awalnya ini kan melemahkan citra Pak Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar Wapres Gibran Raka Buming di pemilu berikut. Jadi orang-orang ini kan bermain untuk 2029. Menurut saya ini prematur. Bayi lahir sebelum waktunya. Jadi gerakan ini juga pasti akan tergerus oleh waktu lah. Karena kalau mereka mau bermain, permainan ini tidak menarik, tidak cerdas. Tidak menarik dan tidak cerdas. Artinya bisa dikatakan poin-poin yang disampaikan itu memang tidak menarik dan tidak cerdas. Exact. 8 butir itu ya kan? Kalau bicara soal itu, saya kira ada beberapa poin yang sifatnya seruan moral. Ya. Tentu saja itu baik. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Presiden Prabowo yang mengatakan kami menghargai dan akan mengkaji. Saya kira berkaitan dengan poin-poin yang mengingatkan orang soal asta cita kan sebetulnya. Menyadarkan kita semua termasuk pemerintah bahwa hey, program asta cita itu harus menjadi payung di dalam seluruh kebijakan karena itulah sasarannya kan. Jadi yang mewarnai setiap kebijakan pemerintah dari level atas sampai ke bawah itu adalah asta cita. Dan beberapa concern lain dari kelompok yang menyuruhkan itu semuanya positif secara normatif, ya moral. Makanya tidak salah kalau Presiden mengatakan kami menghargai dan mengkaji. Tapi poin ke-8
Itu memang yang kemudian menjadi sangat politis dan bergulir liar tuh di publik. Saya kira Presiden tidak bermaksud mengomentari itu. Poin ke-6 agak related dengan poin 8. Yes. Poin 6 kan meminta presiden ya kan mengganti atau melakukan reshuffle kabinet dan menteri-menteri yang masih terikat dengan Presiden Jokowi. Exactly, clear bahasanya. Dan disambung dengan poin ke-8 ya meminta itu kan mereka itu kalau poin nomor 6 menurut saya secara implisit mereka mau menyerang Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu menterinya Pak Jokowi. Menteri Pak Jokowi yang kemudian didorong Pak Jokowi dan dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden. Nah, makanya saya senang sekali dengan pernyataan resmi dari kelompok purnawirawan TNI yang Angkatan Darat yang mengatakan bahwa gerakan itu tidak ada hubungannya dengan organisasi purnawirawan. No, itu statement yang sangat menyejukkan dan disitulah orang menyadari bahwa TNI di Republik ini itu adalah kekuatan sentral, fundamental yang membuat negara ini bisa bertahan, yang membuat bangsa ini bisa utuh. Nah, di situ kita menyadari betul. Iya. Maka harus kita bedakan gerakan-gerakan politik praktis dan gerakan politik kenegaraan. Saya tidak tahu siapa-siapa saja yang memberi masukan kepada Presiden. Yang pasti teks itu yang 8 poin harusnya dibaca di dalam 2 dimensi itu. Politik kenegaraan dan banyak poin yang memang masuk ke wilayah itu dan kita hormati. Tapi ada politik kekuasaan. Nah, pada poin itu kita baca di poin 8 dan 6 tadi dan memang itu harus direspons juga dengan bahasa kekuasaan. Harus direspon juga. Harus direspons dengan bahasa kekuasaan dan juga dengan bahasa hukum. Dengan bahasa kekuasaan kan artinya bahwa kita bisa bicara soal apa motifnya. Kenapa harus menyerang Wapres? Kenapa harus menyerang menteri-menteri yang terafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya? Dasarnya apa? Motifnya apa? Tujuannya apa? Nah, itu kan mesti dipertanyakan itu. Lalu yang kedua, pendekatan hukumnya. Ya, mestinya direspons itu bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan usulan itu untuk bisa dijalankan. Nah, kalau bahasa kekuasaan dan bahasa hukum, kita sudah mendengar, Bung Boni, misalnya bagaimana pernyataan dan dukungan sejumlah ketua partai dari Ketua Partai Nasdem, Bang Surya, terakhir Partai Hanura, Bang Oso, ya kan? Dan juga kalau dari sisi institusi parlemennya, Ketua MPR Ahmad Muzani sudah mengatakan tidak ada dasarnya, itu sudah sah, ya kan? Begitu juga Wakil Ketua MPR dari PAN, Edi Suparno juga sudah memberikan pendapat. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan pernyataan institusi resmi dari Purnawirawan Angkatan Darat, bisa kita ambil sebuah konklusi barangkali bahwa ini sepertinya adalah gerombolan ini. Gerombolan purnawirawan yang seolah-olah dengan memberi nama Forum Purnawirawan. Kan forum. Ya kan? Iya. Artinya kan hanya kelompok. Dan sejujurnya nih, kalau kita mau buka-bukaan, ini kan mereka memakai satu seragam, sebetulnya mempermainkan seragam menurut saya. Karena mereka punya basis latar belakang politik yang berbeda. Ya. Di sana ada tim suksesnya si Capres A, si Capres B, dan seterusnya. Terus kemudian macam-macam. Ya. Tetapi memakai satu baju yang sama itu menurut saya itu kekeliruan yang fatal. Makanya surat resmi dari organisasi purnawirawan itu sangat menyejukkan. Sangat menyejukkan. Yes, dan itu menyelesaikan semua polemik soal ini. Maka harusnya tidak boleh memakai istilah purnawirawan. Karena itu akan merugikan kelompok purnawirawan dan juga institusi secara keseluruhan. Sayang sekali. Pak Pabrik kenapa tidak melihatkan sikap ya, Bung Boni? Tidak harus juga mereka. Tidak harus juga. Tidak harus. Kan kita mengerti lah. Di sana pasti ada rasa saling respect. Sama aja. Semua orang pasti akan punya rasa itu. Saling menghormati. Tapi yang paling penting sekarang kan pemerintah akan meresponsnya seperti apa. Parlemen akan meresponsnya seperti apa. Kan MPR juga sudah mengatakan bahwa tidak ada
jalannya. Tidak ada jalannya. Kalaupun misalnya MPR mau mendiskusikan itu, kan keputusannya ada di Mahkamah Konstitusi juga. Betul. Dia hanya bisa mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Konstitusi mengkaji konstitusi, menghasilkan sebuah keputusan dan itu dieksekusi oleh MPR lagi. Kan prosesnya begitu. Tapi itu hanya dalam konteks pasal 7A di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di luar itu tidak. Makanya saya bilang bahwa jangan terlalu dilihat serius sebagai gerakan benar-benar ingin mencopot Wapres. Ini hanya upaya untuk mendegradasi citra, melemahkan posisi tawar dari Wapres seperti yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi dengan isu ijazah itu. Jadi ini murni permainan kekuasaan aja. Orang-orang yang berambisi untuk memenangkan atau mengambil peran strategis di Pilpres berikutnya. Apakah ingin berpasangan dengan Pak Prabowo ataukah ingin maju sendiri. Nah, kalau mereka ini udah nggak sabar. Mereka udah jauh-jauh udah memikirkan 2029. Belanda masih jauh. Iya, Belanda masih jauh. Ya kan heran aja. Loh, negara kita sedang menghadapi banyak sekali tantangan ya. Ekonomi terutama. Betul. Karena kita salah satu negara yang kena imbas itu dengan kebijakan tarif tuh. Dan sampai hari ini dengan kebijakan-kebijakan terobosan-terobosan yang situasional dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya kita terselamatkan dengan bebas kuota impor. Dan kemarin juga investasi triliunan masuk dari Korea Selatan. Betul. Itu kan itu semua langkah-langkah. Nah, kita harusnya mengapresiasi kerja-kerja macam ini dari presiden dan wakil presiden. Jadi jangan dulu masuk wilayah politik praktis lah. 2029 kan masih jauh. Kalau saya boleh berpendapat begitu. Nah, sikap presiden rasanya memang kurang memuaskan ya terhadap khususnya dalam merespon petisi dari Forum Purnawirawan ini. Kenapa saya bilang tidak memuaskan? Karena para pemilih yang 58% ini ya kan seolah-olah meminta pertanggungjawaban Pak Prabowo. Come on dong Pak, ini kan pasanganmu kok. Sebetulnya itu masuk akal. Gitu loh. Kan itu teman kok semua. nggak dibela gitu loh. Kan itu teman semua. Ya. Saya kira Pak Prabowo hanya menunjukkan sopan santun dan respect sebagai sahabat. Sama alma mater ya. Iya, dan itu sangat manusiawi. Tidak ada yang salah. Respons Pak Prabowo menurut saya tidak ada yang salah. Tidak masalah. Apalagi banyak poin dari 8 itu memang masuk ranah politik kenegaraan. Artinya sebuah seruan moral. Hanya problemnya di poin 8 ya, dimulai di poin 6 kan di situ. Pak Prabowo tentu saja tidak mau spesifik merespons itu karena nanti berdampak terhadap munculnya polemik-polemik politik yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Justru Pak Prabowo banyak menahan sebetulnya. Jadi saya nggak percaya bahwa Pak Prabowo ingin menjalankan tuntutan mereka yang terkait nomor 6 dan 8 sama sekali tidak. Bung yakin itu ya? Sangat yakin karena Pak Prabowo ini presiden yang taat dengan konstitusi. Presiden yang berpatok kepada aturan hukum, bukan kepada kehendak-kehendak liar atau bebas. Kan semua orang boleh berpendapat. Betul. Tetapi apakah pendapat itu benar atau salah, baik atau buruk, kan patokannya konstitusi. Undang-undang. Nah, di situ kita bisa menyaring, memfilter. Oke. Bung. Salah satu yang menarik adalah respon Mas Wapres sendiri. Iya. Ya kan? Mungkin Mas Wapres ini diilhami oleh kesabaran ayahnya sendiri. Ya kan? Sudah sedemikian rupa didiskreditkan, direndahkan dan seterusnya, tapi tidak sama sekali memberikan statement-statement. Ini bagi kita yang anggaplah level orang tua ya kan, paten juga kawan ini ya kan, paten juga nih anak ini ya kan. Bahkan yang lebih sadis lagi ya, ketika Mas Wapres ini membuat semacam YouTube ya, di akun YouTube. Giliran kita. Iya, membicarakan tentang pemikiran Mas Wapres sebagai generasi muda, ya kan, kepada generasi muda yang 2030-2045 akan menguasai populasi kita. Come on, anak muda, ini kita yang akan pegang republik ini. Ayo kita berbenah. Kira-kira kan seperti itu, ya kan. Kemudian juga tentang hilirisasi, ya kan. Mas Wapres
akan mengingatkan bahwa kalau kita ingin maju percepatan kemajuan ekonomi kita, memang kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu mendukung hilirisasi. Nah, yang dikomentari oleh netizen, oleh orang-orang yang anti, ya kan, justru masalah like dan dislike YouTube-nya itu loh. Menurut saya terlalu apa ya? Kalau ingin saya mengatakan Terdangkal lah. stupid gitu loh, iya kan? Kenapa itu? Kenapa gak substansinya diperdebatkan? Exactly. Gitu. Gimana, Bung? Itu brother, itu sangat setuju. Banyak orang berpikir bahwa wakil presiden kita terlalu muda. Dia banyak diem. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu salah fatal dari kesalahan terbesar. Itu karena mereka tidak tahu siapa wapres. Sebetulnya Mas Gibran ini jauh lebih tua dari kita semua. Di dalam hal pengalaman, di dalam hal perasaan. Bayangkan bapaknya dihina habis-habisan menjelang pemilihan gubernur 2012 di Jakarta. Dan sebagai anak sulung pasti dia yang paling memikirkan dan merasakan sakitnya hati ayahnya. Dan menjadi presiden juga dicaci maki 2 periode. Bahkan setelah menjadi presiden masih dicaci maki. Mas Wapres sangat matang karena sudah terbiasa menahan, menerima cacian, hinaan. Jadi kalau reaksinya terhadap gerakan macam ini tenang-tenang saja biasa. Dia sudah matang, dia sudah dewasa merespons itu. Dia sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari kita dalam soal kepahitan hidup lah. Merespons itu. Dan seorang pemimpin sejati yang bijak memang begitu. Dia tidak akan pernah marah atau menampar lawannya. Dia hanya bisa tersenyum dan melakukan hal lain yang lebih berguna, hal lainnya. Maka ketika gerakan itu muncul, apa yang dilakukan oleh Wapres, dia mengeluarkan satu kanal YouTube giliran kita. Dan membicarakan soal sikap, visi, paradigma seorang wakil presiden Gibran Rakabuming tentang Indonesia ke depan menuju momen emas 2045. Betul. Dan buat saya, orang kalau membaca dengan akal sehat, ini orang sangat jenius. Ini Wapres merepresentasikan pola pikir kaum milenial, tapi juga melampaui cara berpikir generasi XY itu, apalagi baby boomers. Jadi dia tidak menghadapi lawannya, tetapi dia mengalihkan arahnya. Dia melakukan hal-hal baik, dia menunjukkan kepada orang, kepada kita semua bahwa dia hanya mau bekerja. Dia hanya mau memikirkan kepentingan umum. Dia tidak melayani orang-orang yang menyerang mencaci maki. Toh keluarganya udah biasa dihina. Hari ini Pak Jokowi ke Polda untuk melaporkan. Baru kali ini Presiden Jokowi, Presiden ke-7 kita, merespons secara hukum semua orang yang selama ini menyebarkan fitnah, caci maki, kebencian, segala macam terhadap Pak Jokowi. Nah ini penting, sebuah pembelajaran. Begitulah demokrasi bekerja, dia harus berdasarkan hukum. Nah kembali ke soal Mas Wapres Gibran tadi, saya kira proses ini akan mematangkan beliau lah. Semakin banyak yang membenci, semakin banyak orang yang menyerang, kan berarti semakin penting sosok itu. Dan itu akan juga membuat Wapres semakin matang dan semakin tinggi dia terbang. Jadi diam-diam saya yakin Mas Wapres juga bersyukur tuh kepada semua pihak yang membencinya. Dan melakukan gerakan melawan Wapres. Itu kampanye gratis itu buat Mas Wapres. Iya, kadang-kadang kita sendiri aja yang tidak ada kaitan keluarga dengan Mas Wapres. Apa hubungannya Mas Gibran diejek serendah-rendahnya, bahkan yang lebih naifnya gini, Bu. Yang melakukan penilaian perendahan itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah seorang intelektual. Exactly. Teman-teman kita juga, Bu. Iya, kan iya. gitulah. Karena kepentingan politik, ya kan. Hal-hal yang tadi Bu nilai itu Gibran itu jenius gitu loh. Justru sebaliknya di mata mereka. Tuh kan terlihat betapa Gibran itu otaknya kosong katanya. Luar biasa gitu loh. Bagaimana tingkat kecerdasan publik bisa direduce oleh orang yang mengaku seorang intelektual begitu naifnya di tengah publik. Ini kan juga sebuah pembelajaran cara kita dalam berdemokrasi, Bung. Iya, itu sebetulnya karakter dari era post-truth lah ya, yang dipengaruhi oleh kehadiran media sosial di dalam pembentukan opini publik. Karena ruang sosial hari ini kan orang sudah bergeser dari bicara soal kebenaran yang justified truth. Orang bergeser kepada subjective truth. Jadi kebenaran yang subjektif. Orang tidak berbicara lagi tesis dasar kaum rasionalis, katakanlah dari era pencerahan ya. Ya. Kita dulu kan
percaya betul itu dari era Descartes itu bahwa cogito ergo sum. Bahwa akal sehat itu sentralitas, sentrum dari seluruh aktivitas berpikir. Jadi kalau saya mampu berpikir, ya itulah saya ada. Eksistensi itu diukur. Tapi kan kalau sekarang enggak. Orang nggak bicara soal cogito, orang bicara soal credo ergo sum. Saya percaya maka saya ada. Orang hanya bicara soal sentimen subjektif. Saya percaya bumi itu datar, maka dia akan ngotot bahwa bumi itu datar. Kamu yang mengatakan bumi itu elips atau mendekati bulat, itu orang-orang bodoh. Nah, begitu. Jadi kebenaran tidak lagi didasarkan kepada evidence, kepada bukti yang empiris, tetapi kepada evidence base itu nggak lagi dipakai ya? Enggak, tapi itu sangat subjektif. Nah, di tengah situasi macam ini dan kebangkitan media sosial yang membentuk watak dari ruang publik sekarang dan juga demokrasi digital ini, tentu saja kita tidak bisa menghindar dari implikasi buruk macam ini yang dihadapi oleh Mas Wapres. Ya. Jadi media juga tidak semua kan masuk kepada koridor profesionalisme tuh. Sebagian masih pada ranah bisnis kan. Sehingga mereka membawa isu, mengajukan berita yang secara bisnis menguntungkan. Jadi orang melihat, oh yang like sekian, yang dislike lebih banyak. Dan dia lupa di dalam teori komunikasi politik, semakin banyak yang mencet like atau dislike, ya semakin bagus dan semakin besar tokoh itu. Semakin orang membenci, semakin dia dibicarakan, tokoh itu semakin penting dan semakin besar. Dan pada waktunya, ketika persepsi itu bergeser dari negatif menjadi positif, tidak ada yang bisa melawannya di dalam kontestasi pilpres. Nah, benar, Wong Boni. Kita melihat apakah seperti yang diingatkan oleh Mas Wapres, giliran kita. Tapi di tengah giliran kita itu ada sebuah situasi post-truth yang sekarang berjalan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita memberikan semacam formulasi kepada generasi milenial ini, ya kan? Hidup di tengah post-truth, di tengah pertarungan politik yang seperti ini. Ya, itu kan sebetulnya yang mau disampaikan juga oleh Pak Wapres di dalam giliran kita. Bahwa bonus demografi itu kan ya sekali lah terjadi itu ya. Tidak setiap 100 tahun. Maksudnya tidak setiap berapa tahun terjadi kan, cuma sekali 100 tahun. Nah, bonus demografi ini adalah momentum yang sangat strategis bagi kita untuk bisa bangkit dan menjadi sebuah negara besar dalam pertarungan global ini. Nah, karena apa? Karena penduduk yang potensial itu akan lebih besar jumlahnya daripada yang tidak potensial. Nah, Mas Wapres mengingatkan bahwa kita harus memanfaatkan ini momentum bonus demografi. Maka anak-anak muda itu harus serius mengambil peran di dalam menyongsong itu momen emas bonus demografi itu dan memanfaatkannya sebagai kekuatan supaya kita bisa sebagai bangsa itu bangkit dan bisa berlari lebih kencang di dalam kompetisi global. Kan itu beliau berbicara hal yang futuris dan juga situasi yang memang saat ini kita hadapi. Nah, dalam konteks ini tentu saja akan berkaitan dengan bagaimana masyarakat muda, terutama ya Gen Z, Alpha, Beta itu termasuk milenial, itu melihat dan menggunakan media sosial itu. Apakah hanya untuk bercanda, apakah hanya untuk hal-hal yang konyol, ataukah memang untuk memperkuat peradaban kita, memperkuat mutu kehidupan individu maupun kita sebagai masyarakat bangsa. Apakah perlu semacam aturan-aturan atau regulasi yang mengatur tata cara bagaimana bermedia sosial barangkali? Bu? Kan itu sebetulnya sudah ada undang-undang ITE, cuman itu kan kesannya pendekatan terlalu retroaktif. Ya. Karena retributif. Karena pendekatannya retributif, maka orang menganggap negara semena-mena karena ada pemidanaan di sana. Sebetulnya itu bisa dikembalikan kepada platformnya. Jadi platform-platform yang ada ini, yang datang dari luar misalnya, dia harus punya sistem filter otomatis. Jadi kalau ada konten yang hoax atau menghasut atau menabar kebencian, itu harus otomatis diblok. Gitu. Jadi nggak perlu pakai orang mengisi formulir bahwa akun ini, itu akan merepotkan. Tidak semua orang buang waktu untuk itu. Jadi platform yang bertanggung jawab sebetulnya. Itu negara bisa buat kebijakan kontrak. Kamu X, kamu Instagram, kamu TikTok,
kamu harus mengikat tanda tangan kontrak dengan negara kami bahwa ketentuan kamu beroperasi di negara saya itu begini A B C D E, sehingga negara tidak perlu capek sebetulnya. Ya, tapi itu sangat penting itu saya pikir. Exactly. Karena kalau tidak dilakukan regulasi semacam itu, ya kan, post-truth, ya kan, ini kalau, ya mohon maaf Bung, generasi kita ini gara-gara teknologi informasi sudah menjadi generasi yang sulit atau tidak suka membaca. Persis. Itu problem besar. Persis. Nah makanya disitulah makin tumbuh bak jamur ya post-truth itu, ya kan. Nah saya setuju tuh dengan masukan Bung Boni tadi. Iya. Perlu regulasi. Dan ini kan implikasinya ini kan kemana-mana. Karena ruang sosial ini dikendalikan oleh opini di media sosial. Betul. Yang kebenarannya mutunya itu masih dipertanyakan. Lalu kemudian proses politik yang lain juga banyak dipengendalikan oleh itu. Kampanye-kampanye para caleg, ya bupati, gubernur itu juga kemudian dipengaruhi dan mempengaruhi proses sosial yang ada di dunia media sosial. Nah ini agak berbahaya kalau misalnya kita tidak punya satu landasan berpikir yang kuat. Kan harusnya kita harus berbasis pada konstitusi dan juga pemikiran. Kita bisa memfilter ini benar, ini tidak. Jadi harus tegas mengatakan bahwa saya nggak peduli mayoritas konten akun di media sosial mengatakan Mas Wapresnya tidak beres. Saya tidak peduli. Karena kita tahu bahwa Wapresnya cerdas dan kerjanya keras, kerjanya bagus. Nah ini harus tegas dikatakan. Nah, kan mestinya begitu. Cuman kebanyakan orang takut berhadapan dengan media sosial. Takut menghadapi karena takut dibully dan segala macam. Kalau menurut saya mesti ada yang berani melawan itu. Exactly. Betul. Dengan menunjukkan kebenaran. Betul. Jadi kalau demokrasi diatur oleh ruang media sosial ya nanti kewibawaan negara yang ditakutkan itu menurun. Baik. Kalau negara wibawanya menurun karena media sosial, artinya kan itu sudah menjadi ancaman serius terhadap negara. Artinya dari pertarungan elit di underground ini, Bung Boni, hikmah yang kita temukan hari ini adalah bagaimana kita harus mengontrol yang namanya post-truth itu lewat regulasi-regulasi. Karena menyelamatkan generasi kita juga. Betul. Coba perhatikan aja, banyak sekali akun YouTube, sampai pagi tadi saya nonton. Masih aja mereka melibatkan anak SMP, SD, SMA untuk membuat konten ijazah Jokowi itu palsu. Lalu mereka mulai ngarang-ngarang, itu wajahnya tidak mirip yang ada di ijazah sama ini, yang ini. Jadi itu disebarin kemana-mana. Dan melibatkan orang lain dari lintas umur. Doa ini sudah luar biasa. Hal yang pembodohan sistematis yang terlalu jahat. Betul. Makanya langkah hukum Pak Jokowi itu udah benar. Itu biar nanti ada pembelajaran ke depan bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan, tetapi kebebasan bisa menghancurkan demokrasi kalau dia kebablasan. Kalau tidak diatur, dikendalikan oleh konstitusi, oleh aturan hukum. Baik. Terakhir, Bung Boni. Dilihat dari situasi Pak Presiden kita, Pak Wapres kita, optimismekah kita melihat perjalanan sampai 2029 nanti? Dengan situasi sekarang, goncang kanan kiri, digaruk kanan kiri, ya kan, diludahi kanan kiri. Bagaimana Bung Boni melihat kesolidan antara presiden dengan wapres kita? Saya orang yang selalu optimis. Bahkan di dalam gelap pun saya percaya terang itu selalu ada. Artinya bahwa saya tetap percaya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan tetap solid sebagai presiden dan wakil presiden, dan mereka akan tetap mampu membawa bangsa ini maju ke depan. Jadi yang disebut Indonesia gelap itu hanya ilusi dan delusi. Kita percaya Indonesia akan makin cerah ke depan. Sekarang yang dibutuhkan adalah optimisme dari semua kita. Karena tidak ada gunanya pesimisme. Kita tahu bahwa perang dagang Cina Amerika itu berdampak terhadap ekonomi global. Terus kenapa kita harus menabur pesimisme? Karena pesimisme membuat kita makin terpuruk. Kalau kita bangun optimisme, kita bangun mimpi-mimpi yang positif, tentu saja kita bisa mewujudkan kenyataan hidup berbangsa yang positif. Baik. Dan saya percaya Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran bisa dan akan tetap solid.
itulah kunci kita menuju Indonesia bangkit atau menyambut Indonesia Emas Mas 2045. Terima kasih Bung Boni Hargen. Sama-sama, brother. Makasih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, sebagai salah satu bentuk kesimpulan yang saya ambil dari diskusi saya dengan Bung Boni Hargen adalah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah, bro. Ya kan, artinya di tengah era post-truth, ya, saya tidak mau mendefinisikan siapa yang anjing, siapa yang kafilah. Kita bisa sama-sama mendefinisikan siapa yang dimaksud itu. Tetapi ketika era post-truth seperti sekarang, yang kita nggak bisa hindari, kita harus tetap berpegang, kitalah yang mendefinisikan diri kita sebagai kafilah. Demikian, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.